Titral pemerintahan yang ada sekarang, aparat, bahkan polisi, TNI juga tidak netral. Bisa Anda buktikan nggak? Oh bisa, sangat bisa. Contoh? Contohnya ini Bang Andi. Jadi pada waktu Pak Anies itu menjabat gubernur, ya, kemudian mencalonkan ini, kan Pak Anies selalu mengatakan bahwa kita ini tagline-nya perubahan. Dan di situ itulah mulai Pak Anies itu diserang, katakan didolimi tadi, bahwa kalau Pak Anies menjadi presiden, bansos akan dirubah menjadi tidak ada. Perubahannya betul, tapi bansos itu akan menjadi layanan lebih besar, penerimanya lebih luas, sehingga layanannya lebih baik. Jadi bansos itu tetap diteruskan. Jadi orang selalu memelintir, perubahannya dikaitkan dengan yang negatif, ya, padahal itu baik, ya. Sering dikasih contoh lah Pak Anies itu, misalnya tentang infrastruktur, kan udah tahulah itu, capek kita ngulang-ulang terus itu. Infrastruktur tol bagus, tapi mekanismenya yang perlu diperbaiki sehingga masyarakat itu punya saham di situ, menikmati bukan hanya menonton. Nah, contoh yang lebih detail lagi Pak Andi. Jadi pada waktu Pak Anies sebelum ini, setiap ingin mengadakan acara di mana-mana, selalu mengalami kesulitan nggak? Sudah izin, ya sudah izin. Contoh di Bandung lah, di mana pada waktu sampai di pelataran, itu menunjukkan bagaimana apa mau dikatakan. Masyarakat selalu melihat itu pendoliman itu, tapi yakin Pak Anies, Pak Muhaimin itu orangnya taat beragama, jadi percaya sama Allah. Jadi selama itu baik dan untuk kepentingan rakyat pasti dilakukan. Jadi mau dikatakan siapapun itu dikritik, Pak Anies selalu mengatakan kan, dikritik tidak tumbang, dipuji tidak melayang, tidak terbang. Jadi sudah lakukan saja yang terbaik. Baik, ini viktimnya ada yang tertuduhnya, tersangkanya adalah kubu nomor 2. Karena sebagian besar masyarakat meyakini bahwa Pak Jokowi, pemerintahan sekarang, penguasa yang sekarang ini mendukung paslon nomor 2. Bagaimana Anda menjawab tuduhan-tuduhan seperti itu? Sebetulnya kalau tuduhan seperti itu nggak perlu dijawab, karena biasa. Kalau lagi leading dikeroyok itu biasa. Tapi kita lihat kenyataannya di lapangan, ya. Apakah selama ini misalnya baik Mas Ganjar, Mas Anies mau berkampanye, apa ada masalah selama ini? Saya lihat kemanapun kita bisa pantau melalui media, bisa aja tuh tidak ada masalah gitu ya. Kembali lagi kita kalau bicara itu harus berdasarkan juga fakta-fakta yang ada. Jadi kalau kita lihat baik pemerintah maupun itu memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk semua paslon itu untuk melakukan aktivitas pesta demokrasi ini secara baik, secara benar. Kami melihat itu adalah suatu hal yang sangat terbuka yang dilakukan oleh pemerintah, dan ya kita hormati semua aturan-aturan yang ada, itu saja gitu. Tapi selama ini yang kita dengar adalah curhatan hati dari kubu nomor 1 dan nomor 3. Jangan-jangan Anda sendiri merasa dizolimi juga? Apakah ada perasaan seperti itu? Kalau kami melihatnya seperti ini ya, walaupun kita tidak utarakan ya ada apa yang Anda rasakan? Misalnya ada perlakuan tidak fair, misalnya ancaman, intimidasi, atau perlakuan-perlakuan lain? Kalau kami sih fokus dengan apa yang kami lakukan gitu ya. Fokus dengan apa yang kami lakukan. Kita punya planning, kita punya program bagaimana kita mengimplementasi itu ya, dan bagaimana kita mencoba memenangkan hati dan pikiran rakyat, itu aja. Kalau hal yang sifatnya rumors, isu, kemudian yang belum tentu ada kebenarannya, itu kita kesampingkan dulu gitu ya. Jadi kita fokus ke depan untuk menjalankan pesta demokrasi ini secara baik dan benar, dan juga memberikan edukasi politik kepada masyarakat, terutama kepada para pemilih muda, kepada para Gen Z, bahwa pesta demokrasi politik ini indah, bagus, riang, dan dijalankan secara terbuka dan transparan. Itu aja.